Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Lestari, nomor induk mahasiswa 1901654. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bahan ajar dan LKPD yang mana untuk memenuhi tugas pertemuan ke-11 mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Ermawati Arif, MPD. Adapun pembahasan kali ini dibagi menjadi subbab. Yang pertama yaitu tentang bahan ajar dan yang kedua tentang LKPD. Tentang bahan ajar ini akan dijelaskan tentang pengertian bahan ajar, tujuan dan manfaat, karakteristik, dan unsur yang harus ada di dalam bahan ajar. Selanjutnya di dalam LKPD akan dibahas tentang pengertian LKPD, unsur-unsur LKPD, dan syarat LKPD yang baik. Subbab pertama yaitu tentang bahan ajar. Pengertian bahan ajar. Bahan ajar adalah bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Bahan ajar adalah seperangkat materi atau substansi pembelajaran yang disusun secara sistematis, menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai oleh peserta didik, serta memiliki banyak fungsi. Bahan ajar merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pendidikan. Melalui bahan ajar, guru akan lebih mudah dalam melaksanakan pembelajaran dan siswa akan lebih terbantu dan mudah dalam belajar. Materi kedua yaitu tentang tujuan dan manfaat bahan ajar. Yang pertama, tujuan bahan ajar. Adapun tujuan bahan ajar yang pertama yaitu menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa, yakni bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik dan setting atau lingkungan sosial siswa. Yang kedua yaitu membantu siswa dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping buku-buku teks yang terkadang sulit untuk diperoleh. Dan yang ketiga, memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Manfaat bahan ajar yang pertama yaitu diperoleh bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Yang kedua, tidak lagi tergantung kepada buku teks yang terkadang sulit untuk diperoleh. Yang ketiga, bahan ajar menjadi lebih kaya karena dikembangkan dengan menggunakan berbagai referensi dan menambah khazanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis bahan ajar. Yang keempat, bahan ajar akan mampu membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dengan siswa karena siswa akan merasa lebih percaya dengan apa yang dijelaskan oleh gurunya. Yang kelima yaitu kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Dan yang keenam, siswa akan lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk belajar secara mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap kehadiran guru. Yang ketiga yaitu tentang karakteristik bahan ajar. Yang pertama, relevan dengan standar kompetensi mata pelajaran dan kompetensi dasar yang harus dicapai peserta didik. Yang kedua, bahan ajar merupakan isi pembelajaran dan penjabaran dari standar kompetensi serta kompetensi dasar tersebut. Yang ketiga, memberikan motivasi peserta didik untuk belajar lebih jauh. Yang keempat, berkaitan dengan bahan sebelumnya. Yang kelima, bahan disusun secara sistematis dari yang sederhana menjadi yang kompleks. Yang keenam, praktis. Yang ketujuh, bermanfaat bagi peserta didik. Yang kedelapan, sesuai dengan perkembangan zaman. Yang sembilan, dapat diperoleh dengan mudah. Yang kesepuluh, menarik minat peserta didik. Yang kesebelas, memuat ilustrasi yang menarik. 12, mempertimbangkan aspek-aspek linguistik yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Yang ke-13, menstimulasi aktivitas-aktivitas pribadi para peserta didik yang menggunakannya. Yang ke-14, menghindari konsep yang samar-samar agar tidak membingungkan peserta didik. Materi keempat yaitu tentang unsur-unsur bahan ajar. Yang pertama, petunjuk belajar. Petunjuk belajar merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam bahan ajar. Karena dengan petunjuk belajar, orang atau instruktur yang akan menggunakan bahan ajar, baik dari pendidik maupun peserta didik, bisa paham dan mengerti sesuai dengan amanah dari pembuat bahan ajar. Kedua, kompetensi yang akan dicapai. Maksudnya adalah kompetensi atau kemampuan yang harus dicapai oleh peserta didik setelah mempelajari materi yang ada di dalam bahan ajar. Biasanya, kompetensi yang dicapai termasuk dalam standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Yang ketiga, informasi pendukung. Informasi pendukung adalah komponen yang tidak harus ada dalam bahan ajar. Namun, keberadaan informasi pendukung bisa membantu peserta didik dan pendidik dalam mempelajari bahan ajar. Lebih dari ini, informasi pendukung juga dapat menghubungkan antara pengetahuan peserta didik yang sekarang dengan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya, sehingga pengetahuan yang didapat lebih komprehensif. Yang keempat yaitu latihan-latihan.
Latihan-latihan dalam bahan ajar sangat diperlukan untuk melatih dan membantu peserta didik yang menggunakan bahan ajar untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Bekerja adalah lembaran-lembaran atau tempat yang disisipkan dalam bahan ajar untuk mengeksplorasi karya peserta didik sesuai dengan petunjuk kerja yang ada. Yang keenam yaitu evaluasi. Keberadaan evaluasi dalam bahan ajar sangatlah penting karena dengan adanya evaluasi dapat menunjukkan indikator atas keberhasilan atau tidaknya seorang peserta didik dalam mencapai kompetensi yang dimaksudkan. Evaluasi yang diberikan harus mengcover dari indikator bahan ajar serta sesuai dengan materi yang ada di dalam pembelajaran. Subbab kedua yaitu tentang LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Lembar Kerja Peserta Didik atau LKPD biasa disebut dengan LKS dan merupakan sebuah perangkat pembelajaran yang berperan penting dalam pembelajaran. LKPD atau LKS merupakan dua hal yang sama, yaitu berupa lembar kerja yang harus dikerjakan oleh peserta didik atau siswa. LKPD merupakan suatu bahan ajar cetak yang berupa lembaran-lembaran yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Dalam hal ini, tugas-tugas tersebut sudah disesuaikan dengan kompetensi dasar yang harus dicapai. Yang kedua yaitu tentang unsur-unsur LKPD. LKPD secara umum memuat antara lain petunjuk kerja. Petunjuk ditulis dalam bentuk sederhana dan singkat, berisi pertanyaan yang harus diisi siswa, adanya ruang untuk menulis jawaban siswa, dan memuat gambar yang sederhana dan dipahami siswa. Terdapat 6 unsur utama dalam LKPD. Yang pertama yaitu judul, yang kedua petunjuk belajar, yang ketiga kompetensi dasar atau materi pokok, yang keempat informasi pendukung, yang kelima tugas atau langkah kerja, dan yang keenam penilaian. Yang ketiga yaitu syarat LKPD yang baik. Dalam sebuah pembelajaran, LKPD memiliki peran yang sangat penting karena LKPD merupakan pedoman pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pemberian tugas-tugas kepada peserta didik. LKPD yang disusun harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut ini. Yang pertama, syarat didaktik. Syarat didaktik ini secara umum menuntut keaktifan dari peserta didik. Namun, syarat-syarat lain yang terdapat dari syarat didaktik ini, yang pertama, mengajak peserta didik aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, memberi penekanan pada peserta didik untuk menemukan konsep. Yang ketiga, memiliki variasi stimulus melalui berbagai media dan kegiatan peserta didik sesuai dengan ciri kurikulum. Yang keempat, dapat mengembangkan kemampuan komunikatif sosial, emosional, moral, dan estetika pada diri peserta didik. Dan yang kelima, pengalaman belajar ditentukan oleh tujuan pengembangan pribadi. Yang kedua yaitu syarat-syarat konstruksi. LKPD yang berkualitas harus memenuhi syarat-syarat konstruksi sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat kedewasaan siswa. Yang kedua, menggunakan struktur kalimat yang jelas. Yang ketiga yaitu syarat teknik, dapat dilihat dari tulisan, gambar, dan penampilan. Tulisan yaitu menggunakan huruf cetak dan tidak menggunakan huruf lain atau Romawi. Yang kedua, gunakan huruf yang tebal yang agak besar untuk satu topik. Yang kedua, gambar. Gambar yang baik dalam LKPD adalah gambar yang dapat menyampaikan isi dari materi pelajaran yang disampaikan atau yang sedang dipelajari, agar peserta didik lebih memahami materi yang disampaikan. Yang ketiga, penampilan. Penampilan LKPD harus menarik karena siswa akan melihat LKPD dan lebih tertarik pada sampulnya. Maka LKPD harus dibuat semenarik mungkin. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.